sedikit eling itu terus niki kok jajan aja dengan itu di tek mriki ya teng Sahih Muslim nih. Jadi ketika seseorang sudah dapat sanad dari Nabi, ya dapat sanad dari Nabi, ini pun merasa harus disampaikan. Seolah lagi merasa harus disampaikan. Nabi ngendikane ngeten. Pertama dialogin. Famur Nabi Amrin nakmur bihi man waro'ana wa nadkhul bihil jannah. Ya Rasulullah, beri kami tugas perintah dakwah. Kemudian perintah itu akan saya sampaikan man waro'ana, orang-orang yang di kawasan saya, di komunitas saya terusan ini. Wa nadkhul bihil jannah, dan dengan membawa mandat dakwah itu saya masuk surga. Ternyata orang-orang yang awal-awal Islam seperti keadaan sekarang Nabi ngendikan amurukum bi arba'in wa anhakum an arba'in. Pokoknya kamu saya perintahkan 4 hal. Jadi pertama tidak syirik, melakukan sholat, melakukan zakat, puasa Ramadan. Ini di sarah-sarah hadis dijelaskan Nabi itu tidak pernah menganggap jihad itu bagian dari rukun Islam. Saya ulang lagi, Nabi di semua hadis itu tidak ada yang jihad bagian dari bagian dari rukun Islam. Jihad ini pun kondisional, jadi kalau harus jihad ya kita jihad, tapi jihad tidak pernah menjadi rukun Islam. Ini penting kalau aturakan karena sekarang banyak orang yang sudah sholat, sudah zakat, sudah puasa, hanya karena nggak jihad dianggap tidak Islam. Itu salah besar ya, karena rukun Islam di semua hadis sahih itu tidak pernah memasukkan jihad. Itu satu. Dua, bahwa kewajiban jihad itu setelah orang itu punya pemimpin yang baik, yang adil. Sekarang nyari pemimpin yang baik, yang adil itu di kangilan. Tapi bahwa jihad dengan bentuk apapun yang menjadikan Islam ini diterima, yaitu ila yaumil qiyamah. Itu jenis jihad bil hujjah atau jihad bil sultan, jihad yang bisa menjelaskan pentingnya orang kembali ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu akan abadi, wajibnya ila yaumil qiyamah. Misalnya jihad melawan komunis. Ini kan baru ramai masalah komunis. Kalau kemarin itu hari Rabu teng kajen, ketemu beberapa kiai kajen. Ini rumah tenan gitu. Nah, sama kepengen min ahli jannah. Sama tak warai carane jadi khase ulama. Meskipun saya sampean nggak perlu merasa ulama, tapi tak warai khase ulama. Begini, manusia itu lemah ndak? Bisa kiai lah lemah ndak? Kan lemah. So katut wedoan, katut duit, katut harta macam-macam. Normal. Ngomong ora katut ya kelainan, biasa mawon. Misalnya wong ayu ra seneng kan ya aneh. Ora duwe ra seneng aneh. Cuma nak seneng luwih aneh. Apa meneh seneng ra kesampean malah. Ya aneh ya loro. Begini tak terang lagi. Ini rumah tenan. Awas kena salah paham. Kamu jangan menjadi LSM yang terjebak isu pemutarbalikan sejarah. Misalnya begini. Wah itu dulu itu hanya penciptaan Orde Baru, sebetulnya kejadiannya ada begitu. Sejarah itu bisa dibolak-balik. Oke, sejarah bisa dibolak-balik, tapi kita ikut saja yang resmi. Karena Islam itu tidak mau ribet. Oke. Tapi rumah tenan ini fatwa kulo. Nganti kalau ketemu pangeran ya fatwa demikian. Yang penting kalau dalam akidah Islam, kamu membenarkan satu ormas atau satu organisasi politik atau satu gerakan apa saja. Itu cek itu dari ajarannya apa, tidak penting sejarah. Ini cara ajaran Islam. Kalau orang mengajak komunisme, mengajak ateisme, tidak bertuhan, itu pasti ajaran yang salah. Meskipun orang ini berperadaban secara benar, meskipun orang ini berposisi madlum digolimi sekali. Misalnya ada orang yang digolimi, kemudian mengajarkan komunisme. Hanya karena digolimi, biasanya orang-orang LSM tertentu itu terus simpati. Nah simpati terus membenarkan. Oh itu rasa ngono-ngono, nah agar ajarannya salah, ya salah. Cek ini madlum, cek orang. Sekarang ajaran komunisme, anti Tuhan. Bok PKI itu madlum, orang madlum, ajaran ini tetap salah karena menolak Tuhan. Sekarang umat Islam sing imane pas-pasan digiring untuk bersimpati atau berempati sama komunisme karena seakan-akan mereka paham ya? Paham ya? Awas ya. Makanya Quran itu kalau bicara ajaran itu jelas kaburat kalimatan takhruju
Min afwahihim, yang disalahkan itu kalimatnya, ajaran mana yang salah ajarannya. Begitu juga ajaran kebenaran. Paribasane ono dai kok maling, paribasane ono dai kok nate zina, nate nopo. Ajarannya benar harus kamu benarkan. Yang salah orangnya. Kalau orangnya nanti bebek hisab pangeran, tapi ajarannya tetap benar. Saya itu berkali-kali nerangkan di mana-mana. Ono lonte muni siji tambah siji loro. Kamu wajib benarkan enggak? Wajib. Ono koruptor darani siji tambah siji loro. Kamu wajib benarkan enggak? Wajib. Paham ya? Nah, berarti 1 tambah 1 2 itu kebenaran sejati. Diomongno lonte ya kamu harus percaya. Diomongno koruptor kamu harus. Saiki ono lonte muni pangeran siji, kamu benarkan enggak? Benar. Ono copet ngomong siji tambah siji loro, kamu benarkan enggak? Kemudian ada orang ateis ngasih kamu uang 100.000 atau 1 juta, bareng kayak duit kayak 1 juta, bariku mbok sadui mbok injek-injek. Wes bareng kayak duit, bariku mbok injek-injek. Terus dia karena madlum itu teraniaya, melas, bareng kelas mending ini. Pangeran ora ono jebule. Jangan karena kamu kasihan sama dia karena madlum terus kamu bilang ajarannya benar. Jadi dia mendramatisir keadaannya yang madlum dianiaya, kemudian itu dijual seakan-akan mereka teraniaya terus harus dibenarkan semua ide-idenya. Dalam Islam tidak mengenal itu. Dalam Islam itu kalau sudah tauhid itu tidak ada ukuran empati sosial. Jadi tadi misalnya ada copet bilang 1 tambah 1 2. Yang dicopet berarti madlum bilang 1 tambah 1 5. Benar mana dalam masalah matematika itu? Benar copetnya, bukan nyopetnya loh orangku. Sekarang ada orang yang dicopet, yang didolimi di Indonesia misalnya komunis. Misalnya kalau itu saja tidak mesti benar teori kalau didolimi, bisa saja mereka yang dolim, kalau keyakinan mereka yang benar. Kemudian karena didolimi mereka menanamkan ajaran Tuhan itu tidak ada, agama itu candu, agama ini tidak benar. Karena mereka terdolimi misalnya, terus kamu simpati neraka, jadi simpati satu kesalahan. Makanya saya mohon, kalau kamu benci satu aliran itu benci ajarannya, anti Tuhan apa enggak? Karena dengan benci ajarannya ini kamu nggak bisa terprovokasi oleh isu-isu sosial. Paham ya? Karena kalau terprovokasi isu sosial itu pasti manusia itu akan bela yang madlum, bela yang kesannya didolimi, yang sedang kalah, yang sedang dianiaya, yang sedang tertindas. Terus ini katanya yang mapan, berjuis, penghisap. Dulu itu kata Gus Maksum, itu Kiai Lirboyo pernah cerita saya. Dulu PKI di Kediri itu hebat, menarik, karena tadi Kiai itu kan tengok-tengok orang santri itu teko salam tempel. Terus Kiai itu katanya penghisap. Rata-rata santri ya khidmah yang sawah nih Tegali Kiai. Enak kok jadi Kiai diam di rumah, sawah dia mengerjakan, dasar penghisap, berjuis, kapitalis. Akhirnya kaum buruh digerakkan untuk benci. Jadi kalau kamu pakai teori sosial yang seperti ini, kamu akan bersimpati sama yang terdolimi, anti yang mapan. Padahal kadang yang mapan ini kersane pangeran diangkat derajatnya. Rata-rata ulama itu diangkat derajatnya. Kayak pulau nanti ya. Mangkon ruhin apa ya nurut. Padahal saya tidak majikan. Dari kayak pulau wong alim, di anak buah kata. Mau pulau gelem mangkon ruhin takkan diotosi Mustafa gelem loh. Padahal saya ada pangapnya, saya ada pangap. Artinya instruksi saya sama dengan instruksi pangap anak buahku. Ayo sing memiliki apa takkan diotosi Mustafa bro. Murah kan? Tidak perlu alasan, perintah guru. Makanya ini harus kita latih ya. Kalau kamu benci satu aliran, itu bencilah karena kalimatnya salah. Karena kalau orangnya bisa saja kita yang hak, kita pun salah. Misalnya saya kiai, nak santri juga tak hormati, nak marah tak sepele. Tapi aku tetap aja ajak wong belajar Quran, belajar hati. Ajaran saya benar, kamu nggak boleh menolak ajaran saya. Terus ada orang komunis, sering ngekei duit kue, sering mijeti kue, sering fasilitasi kue, tapi ngajak sekono pengiran, sekono ya duit. Nanti kalau kamu ukur sosial yang seperti ini kamu benarkan karena perilaku sosialnya
baik. Bareng sosialnya baik, terus ajakan dia anti Tuhan, kamu katakan baik. Neraka. Makanya kalau suwon sekali ya, jadi agama itu dimulai dari kalimat haqqin aliyah nahya wa aliyah namut. Kalau kalimatnya hak kita bela, kalau kalimatnya batil kita meskipun yang mengatakan kalimat hak ini kadang ya ngomongnya macam-macam. Orang macam-macam di misalnya mubalek, misal mukarram, pidato, saya ngenyek panitia bariku untuk salam template mulai. Sampai PKI urunan sama rata sama rasa, kesannya kan peduli empat. Mubalek untuk duit keurunan masyarakat, kesannya mendapat. Terus gue gara-gara diprovokasi, dulu lagi ibu urunan kaum cilik-cilik, gue mulai bariku mangan gelegean. Bandingkan gerakan kita sama rata sama rasa. Terus gue karena ini masuk akal secara sosial membenarkan komunis neraka, paham? Juga gitu. Makanya ini saya mohon sekali, kita harus melatih ajaran kebenaran lewat kalimat haqqin wa kalimatun bukan empati nopo. Makanya kalau sirine kalau rapati seneng tamu kan itu, mulane kalau subuh nak rantuk izin kula niku ampun sowan kula. Kecuali kesasar terus lipat sowan 10 menit tadi. Agama ini nggak boleh dikawal dengan hukum sosial berlebihan, nggak boleh. Agama ini harus dikawal dengan akidah yang benar. Kalau dikawal dengan hukum sosial gini, kamu sowan saya tak servis, oh Gus Bayu apa tenang. Bareng tak baro jebule Gus Bayu anti sosial. Repot. Agama itu udah boleh servis-servisan itu. Meskipun itu baik ya, tapi nggak boleh nanti lama-lama jadi tolak ukur. Nggak boleh. Agama itu harus berdiri sendiri di atas kalimatul haq, di atas kalimatul haq. Mari kalimatul haqqin aliyah nahya wa aliyah nabut wa aliyah nabut insyaallah ta'ala minal amin. Mulai dulu orang kafir itu yang menarik. Kamu kira hanya komunis yang menarik? Dulu orang kafir itu menarik. Sehingga Abu Lahab, Abu Jahal itu ngomong. Kanjeng Nabi ora rasane lomane Abu Lahab, lahirin Nabi sing kiai itu. Nabi Musa itu tahu buaya sebagai anak raja. Si fasilitasi sapa? Fir'aun. Nah, ukuran baik itu adalah sosial. Fir'aun orang baik. Abu Lahab. Kowe tahu urun pas lahirin Nabi ya sing ngaji aku. Ora urun maca selawat witan di swarga. Makanya ini penting ya. Jadi Allah itu kalau sudah ngendikan argumentasi itu anzalna alaihim sultanan. Apa pernah ada argumentasi yang membenarkan ateisme? Apa pernah ada argumentasi yang membenarkan kemusyrikan? Tidak pernah ada. Sampai ada kemusyrikan itu karena argumentasi sosial. Sosial ini rentan. Kenapa? Rentan. Makanya kita lawan dengan tauhid. Tauhid itu ajaran yang berargumen. Misalnya begini, Nabi Ibrahim itu menghadapi orang-orang syirik. Buahnya. Nabi Ibrahim pidatonya begini, innama ta'buduna min dunillahi awsanam mawaddata bainakum fil hayatin dunya. Jadi kalau ada aliran sesat, pasti ini sistem sosialnya sehat. Kalau sistem sosial ini sehat, ini nanti melanggengkan kebati. Dan ini jangan menjebak kita. Kebenaran sejati adalah kalimat haqqin aliyah nahya wa aliyah. Tadi misalnya tadi, saya beri contoh ya. Saya beri contoh. Sekarang yang merumat Musa itu siapa? Fir'aun. Pakai uangnya Fir'aun. Dan Fir'aun saking baiknya fasilitas kerajaan dikasihkan ke Musa. Sehingga ketika Musa minta Fir'aun iman, kata Fir'aun, alam nurabbika fina walida walabista fina min umurika sini. Kowe tak rumat mulai cilik. Gede-gede kok ngadani aku. Tapi Allah nggak mau tahu. Tetap Fir'aun yang salah ya diingatkan meskipun dia sosialnya baik. Lah khawatir saya kalau kita tidak mengenali kebenaran lewat kalimat haqqin. Ada urunan untuk pengajian 10.000, 5.000, nyuwun sewu termasuk wong cilik-cilik. Kemudian dikasihkan mubalek yang bawa Fortuner. Dan mubalek tadi pidato ngajak kebaikan. Ngajak bersolawat, ngajak zakat, ngajak puasa. Saya tetap mengatakan ini ajaran baik dan orang ini orang baik. Kemudian ada gerakan komunisme. Orang bijak urunan 5.000 dikasihkan fakir miskin sama rata sama rasa. Terus lewat gerakan yang merasa lebih baik, jelas ajaran kiai itu salah. Sing ajaran bener itu ini karena sosial. Kalau kamu mengukur kebenaran lewat sosial, kamu akan lebih bersimpati sama gerakan yang sama rata. Paham sih kalau maksudnya? Paham ya? Makanya jangan biasa sama mengukur orang baik lewat servis
Jadi kamu harus ngaji tauhid itu semua. Malah pulau niku kadang-kadang seneng, kayak santri sing ra roh hak pulau, pipi ku rapi kaki, loe api. Usah cangkem elek lah, sementing wae ngaji wiman, usah lali kae pulau lah. Yang pulau termasuk kiai sing fanatik rapati seneng tamu, bukan karena saya benci, enggak. Bahwa agama ini harus dikawal dengan tauhid yang baik. Gue seneng ngaji Quran, wis ngaji ya, ngaji salah ngaji. Gus bak kenal aku cek ora pulau ya cuek, cek karo hakku cek ora pokoknya ngaji dia bodoh gendengnya pokoknya. Jadi ciri utama orang baik jadi majnun villa, pokoknya pikirannya gue majnun villa, terkait apa wes gede-gedengan, maksudnya serakakan perhitungan itu jadi apa? Gede-gedengan. Tapi gak usah gedeng tenan pokoknya. Kan disebut majnun villa, jadi otaknya sudah error tapi nopo villa. Kulo niku makanya saya itu fanatik sama ajaran Quran. Quran itu kalau sudah ngendikan kebenaran itu tidak ada kata sosial, yang ada adalah kalimat hakim. Karena ini logika, sultan itu mana dong? Logika hujah. Jadi saya ulang lagi ya. Yang bisa melawan Islam itu adalah servis sosial. Sebab itu sama harus hati-hati dengan servis apa? Sosial. Jadi servis sosial yang pribadi-pribadi misalnya diutangi duit, dikasih uang. Maupun servis sosial yang konsep besar kayak sama rata, sama. Karena Islam ini sudah logika yang mapan sekali. Bahwa Tuhan itu pasti satu dan Tuhan nggak terkalahkan. Manusia harus menyembah yang menciptakan langit bumi. Ini kan logika yang permanen. Kemudian ini dilawan oleh servis sosial. Ternyata yang mengajak ini, yang ngajak nyembah Allah, wongnya kedunian kadang bodoni. Sing ngejak ateis ra tau bodoni, uripe heroik sampai tonggo apik. Ini kalau kita pakai ukuran sosial kan mihak ya. Sing servisnya, paham ya maksudnya? Kita tidak boleh. Makanya kita harus berlatih bahwa dalam memegang kebenaran ini karena hujjah, nama? Makanya disebut kul falillahil hujjatul baligh. Kalau kamu bela-belain Allah harus punya argumentasi yang mantap, madep, iku kabeh dunya lillahi. Lan kula niku napa ya? Kula niku termasuk ini jujur mas, termasuk ulama yang nggak pati senang interaksi sosial yang sangat dari. Ini kan silaturahim sunnah, tapi ojo berlebihan. Soalnya ini Jogja wis ngaji be sampean naruhan Jogja warga, baru naruhan be kumpul anakku mbok sowanin ta. Kampungune cek dolime maksudnya karena izin. Bukan karena apa-apa. Agama ini dikawal oleh satu kebenaran absolut, yaitu kalimat haqqin aliyana ya waliyana. Enggak boleh agama ini dikawal oleh servis sosial. Meskipun sosial penting. Tapi kalau ini di servis sosial repot. Jadi tadi, misalnya suatu saat ada konsep Islam, kebetulan dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak ya contoh gampang ya, masjid itu amin tarian wae masyarakat rakop berambekan, bertarian masjid muludan, bermudan terjepan, bariku nuzulul Quran, wong rakop berambekan, wes, karena kiainya overacting. Sing nenggone kalau tokoh PKI ratau tarian, ayo urunan pangemunan ayo. Nyabu sidik-sidik juga ayo nyanyi apa ngono. Terus wis kan mikir, kok enak iki nyanyi-nyanyi tok iki amen tarian terus. Nanti kalau agama ini dikomparasikan, dibanding-bandingkan dengan sosial nanti bisa keok. Apa? Makanya ciri utama, makanya saya mohon sekali kalau sampai jadi kiai, usahakan qalilul maunah. Kata Nabi ciri utama orang baik itu yang biayanya sedikit. Apa susahnya sih ngaji kados kula ngeten iki. Supaya ngaji ngaji serasa panggung teh 3 juta MC bayar. Cek larang. Ya misalnya terpaksa ngono masjid ben urip wis tahun pisan. Karena kalau berlebihan terus-menerus tarikan sesuai Islam nari, sing komunis ngekei. Islam nari, kristenisasi memberat. Nanti lama-lama kita keam toh. Paham ya maksudnya? Usahakan gitu terus samohon sekali. Kita latih mengenali kebenaran itu lewat kalimat hakim, lewat argumentasi yang ya caranya gampang ya tadi misalnya kita kenapa kita harus menyembah Tuhan ya kita kan tidak pernah tahu kenapa saya hidup. Kalau saya tidak tahu cara saya hidup ya saya nggak tahu caranya saya mati. Tapi kalau orang jadi lemah kan jadi nggak mungkin bangkit lagi. Yang mani jadi manusia zaman mani jadi manusia mungkin aku ora melok mungkin no cukup jadi ya ora roh carane. Saiki lemah dadi manusa ya ora roh.
maka saya iman. Makanya masyhur itu ada orang ateis anti Tuhan ketemu Sayyidina Ali. Ali, jadi itu orang paling cerdas dengan Islam. Yo dari sini. Andaikan nyata nanti setelah mati ku ora ono apa-apa, ora ono swarga, ora ono neraka, ora rugi. Ning donya kowe mbok rewangi salat, mbok rewangi macam-macam jebule soben ora ono neraka, ora ono swarga. Jawab Sayyidina Ali gitu. Sayyidina Ali kan di Quran ilmiah. Rumangsamu nak ora ono neraka swarga sing untung kowe tok, aku lah yo untung. Sing ora kena hisab ora kowe tok, aku lah yo ora kena. Rumangsamu sing untung kowe tok, aku yo untung ora ono hisab. Iku nak sing ngomonganmu bener, tapi nak omonganku sing bener, aku untung kowe ora. Akhirnya, iya betul juga. Saking cerdas sih. Kalau apal kata-katanya Sayyidina Ali, inka nama taqulu haqqan faqad takhallastu wa takhallasna. Faqad takhallasta wa takhallasna. Umpama sok ben ora ono hisab, rumangsamu sing slamet kowe tok. Aku lah yo melok. Paham aku padha-padha bebas urusan. Tapi nak sing tak omongno bener ana swarga neraka, aku selamat kowe ora. Mikir. Wan ulama itu sajane kudu cangkem elek, cuma ana ulama terdarani ngendikan. Tapi yen ngadepi wong elek kudu cangkem. Gak ngono ora barbar. Masyhur ana ulama diomongi cara saiki rada PKI. Wah enak mlebu neraka. Susah ya opo setan upo geni. Geni diobong geni susah ya opo kan ora panas ngomongane materi ini setan kok geni diobong geni ora apa. Ya ini sekarang mau cangkem elek, mek lemah disaurno rai ini. Bareng mau ikli lu wori, kowe jare kok lemah, rek lemah kok lori. Tapi kalau ora cover ngono. Jadi biyen ada ajaran ulama sing cangkem elek, tapi kok nak kowe tetep ulama darani ngendikan. Lah yo saking mangkel ulama wae wong sing takok disawuri no lemah. Kowe kok apa lemah? Nek lemah kok bengok. Bengok.